para netizen yang bilang bahwa TXT ini nothing ya harap lihat ya prestasi dari TXT sebesar apa gitu ya. Jadi masih berani sekarang bilangin TXT nothing. Halo, 안녕하세요 친구들, 유솔킴입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem bukan ya? Dan bagi semua yang punya problem, perlu aku semangatin? Oke, aku semangatin ya. Cheer up baby, jump to boleh. Ini buat kalian yang punya permasalahan dan yang lagi sedih mungkin ya, keep fighting, semangat, oke? Nah, for this time, seperti biasa nih aku akan mengabarkan update berita terbaru dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget nih untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian nggak jadi orang yang kudet, langsung aja subscribe channel aku ya, bunyi juga loncengnya, sempetin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku nih guys. Di Instagram itu ada @yusolkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusolkim2. Kamsahamnida 친구들. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke cinggu ya, untuk berita pertama kita mulai dulu dari berita tentang Song Joong Ki yang telah memberikan klarifikasi mengenai isu perceraiannya bersama dengan sang mantan istri ya, yaitu Song Hye Kyo, usai konferensi pers dari filmnya yang bertajuk Space Sweepers. Film Space Sweeper yang dirilis perdana pada 5 Februari lalu langsung mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari penggemar ataupun para penikmat film di seluruh dunia. Film yang menandai kembalinya Song Joong Ki sebagai aktor di industri layar lebar setelah terakhir kali membintangi film yang bertajuk The Battleship Island pada tahun 2017 tersebut disambut dengan prestasi yang terbilang sukses dengan menempati peringkat pertama pada chart Top 10 film terpopuler di Netflix sehari setelah premier. Sebelum menuai kesuksesan dari film comeback-nya ini, Song Joong Ki sempat mendeskripsikan bahwa karakter Taeho yang diperankannya melalui konferensi pers. Jadi saat pertama kali memikirkan Taeho, kupikir dia adalah orang yang menyerah pada dirinya sendiri. Taeho mengingatkanku pada Song Joong Ki saat itu. Kalimatnya tersebut kemudian menimbulkan spekulasi bahwa itu mengacu pada kehidupan Song Joong Ki yang belum lama cerai dari Song Hye Kyo. Mengingat syuting film Space Sweeper itu dilakukan pada tahun 2019. Nah, melihat banyaknya spekulasi beredar terkait masalah pribadinya ini, Song Joong Ki pun menyampaikan, itu benar. Saat itu aku merasa Taeho berada di tempat yang sama denganku. Persis kalimatnya menyerah. Aku ingin menjelaskan lebih detail, tetapi ini juga merupakan ranah pribadi dan masalah pribadi bagiku. Jadi aku akan meninggalkan sebagai kanvas dengan banyak ruang kosong, tambah Song Joong Ki. Jadi dari hal itu dapat kita tahu ya bahwa Song Joong Ki ini kayaknya bener-bener deh cinta banget sama Song Hye Kyo, dan kayaknya berat banget sih berpisah dengan Song Hye Kyo ya. Dan dia kayaknya sempat waktu itu menyerah gitu ya, sesuai dengan apa yang dia katakan tadi nih guys. Katanya karakter dari Taeho yang diperankannya dalam film Space Sweeper itu mengingatkan dengan dirinya saat itu terjadi. Ya sedih juga sih ya sebagai seorang penggemar. Dan sekarang kita akan lanjut ke berita yang berikutnya. Kali ini datangnya dari TXT. Mana nih suaranya para Moa? Annyeonghaseyo Moa. Oke, ada berita apa sih dari TXT? Oke, aku bacain dulu judulnya. Ini judulnya nggak jelas guys. Kecil banget tulisannya. Oke, aku baca ya. TXT Still Dreaming itu menjadi album boy group generasi keempat yang mendapatkan sertifikasi emas di Jepang. Wow, I'm shocked loh guys, speechless banget. Full album Jepang pada TXT yaitu Still Dreaming kini telah mendapatkan sertifikasi emas dari Recording Industry Association of Japan. Album tersebut mendapat sertifikasi emas apabila telah terjual sebanyak 100.000 unit. Ini merupakan album pertama milik boy group generasi keempat yang mendapatkan sertifikasi emas di Jepang, memperluas rekor TXT sebagai boy group generasi keempat dengan sertifikasi emas terbanyak di Jepang. Selain album Still Dreaming, mini album Jepang mereka lainnya yaitu Magic Hour dan Drama juga telah mendapatkan sertifikasi emas. Bukan hanya itu saja, TXT juga bergabung dengan EXO, Seventeen, JYG, dan SHINee sebagai boy group K-pop yang album Jepang pertamanya mendapatkan sertifikasi emas di Jepang. Wow, sekali lagi congratulations buat TXT dan buat para netizen yang bilang bahwa TXT ini nothing ya harap lihat ya prestasi dari TXT sebesar apa gitu ya. Jadi masih berani sekarang bilangin TXT nothing. Kayaknya malu ya. Dan sekarang kita akan move ke berita yang berikutnya. Kali ini datanya dari Yunhyung yang telah mengungkapkan ya alasan dan tujuan iKON mengapa mereka ini bergabung dengan program Survival Kingdom. Dalam siaran V-Live yang diadakan pada tanggal 7 Februari, Yunhyung telah mengatakan, alasan iKON bergabung dengan Kingdom karena kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingat kembali ke momen saat survival sebelum debut kami, Win, dan Mix and Match. Ada banyak orang yang mendukung kami saat itu.
kami hanya ingin melakukan yang terbaik. Yoon Hyung menambahkan, menjadi pemenang memang salah satu tujuan kami. Tapi selain itu, kami ingin menunjukkan kepada penggemar sisi terbaik kami. Bergabung dengan Kingdom, fans dapat melihat kami setiap minggu di televisi. Bukankah itu hal yang bagus? Ini sudah 1 tahun sejak comeback terakhir kami. Banyak fans yang ingin melihat kami. Jadi sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yoon Hyung Icon, udah tahu dong ya apa alasan dibalik Icon bergabung dengan acara Kingdom. Selain mereka berjuang untuk menjadi pemenang, of course ada tujuan lain ya, nggak cuma jadi pemenang doang. Tapi mereka juga bertujuan supaya kalian nih sebagai para ikonik itu dapat terus melihat mereka gitu ya. Karena kalau dalam siaran televisi itu kan selalu nampil nih. Jadi kalian yang mungkin rindu dari kemarin ya, sekarang itu bisa melihat Icon gitu. Meskipun nggak setiap hari selama setahun itu nggak ngelihat sih, tapi ya setidaknya kerinduan kalian kepada Icon itu kan bisa tersalurkan lah setelah melihat mereka dalam program Survival Kingdom. Bener nggak? Jadi kita sebagai ikonik harus mendukung Icon supaya mereka dapat menampilkan yang terbaik dalam pertunjukan mereka nanti ya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datanya dari Big Hit Entertainment dan juga YG Entertainment yang katanya telah meluncurkan global streaming platform Venue Live. Pada tanggal 10 Februari, Big Hit Entertainment telah mengumumkan bahwa mereka bersama dengan YG Entertainment, Universal Music Group atau UMG, dan Kisway meluncurkan platform streaming global baru bernama Venue Live. Big Hit menandatangani MOU dengan Kisway pada Mei tahun lalu dan mendirikan usaha gabungan pada September. Nah, sejak saat itu, mereka telah meluncurkan Venue Live, platform layanan konser live streaming digital dan telah mengadakan konser online. Dengan bergabungnya YG dan juga UMG, Venue Live telah mengamankan jajaran global artis papan atas yang mewakili Big Hit, YG, dan UMG serta konten pertunjukan berkualitas tinggi, sekaligus memperluas platform dengan memanfaatkan teknologi asli Kisway seperti multi-view streaming. Venue Live itu berencana untuk memberikan pengalaman pertunjukan yang berbeda dan inovatif, sehingga karakteristik setiap konten artis dapat diungkapkan dengan baik berdasarkan teknologi canggih dan penggemar dapat menikmati konten artis yang disesuaikan. Wadaw, makin mantap aja ya Big Hit Entertainment dan juga YG Entertainment sekarang sudah bekerja sama kembali. Selain dengan platform yang Weverse ya, dan juga ada project lain, mereka juga telah ngebuat yang namanya Venue Live. Jadi ini tuh kayak platform konser online. Widih, kebayang gak sih kayaknya mereka kalau udah ngebuat platform seperti ini, of course pundi-pundi itu makin banyak juga nih guys. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini itu ada berita duka datangnya dari mantan member 2NE1 yaitu CL, yang mana ibunda dari CL21 itu dikabarkan telah meninggal dunia. Pada tanggal 10 Februari, Very Cherry mengumumkan bahwa ibu dari CL yaitu Hong Yura baru-baru ini meninggal dunia dikarenakan serangan jantung pada tanggal 23 Januari di usianya yang menginjak 53 tahun. Pemakaman akan digelar pada tanggal 12 Februari dan disemayamkan selama 3 hari mulai tanggal 10. Dikarenakan pandemi, CL hanya akan mengadakan pemakaman yang tenang bersama dengan keluarga dan juga kerabat. Wah, sedih juga sih melihat kabar dari CL gitu ya. Kehilangan seorang ibu itu benar-benar sesuatu hal yang berat gitu, dan kita juga takut gitu ya kalau kita kehilangan ibu kita gitu. Dan kita doakan semoga ibu CL itu dapat ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Tuhan, dan semoga CL dan juga keluarga yang lain itu diberikan kesabaran. Rest in peace sekali lagi buat ibunda dari CL. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. Kali ini datanya dari Irene Red Velvet. Jadi, film dari Irene itu akan segera tayang nih guys. Sehingga Irene dan juga Shin Seung Ho itu tampil menawan di press conference film Double Fatty. Pada tanggal 10 Februari, melalui laporan media telah digelar press conference untuk premier film Double Fatty yang dibintangi oleh Irene Red Velvet dan juga aktor Shin Seung Ho. Dalam setelan formal, kedua pemeran utama film tersebut terlihat menawan lewat foto-foto yang dibagikan oleh media. Ini menjadi momen paling dinantikan mengingat bahwa setelah premier, maka film tersebut tidak lama lagi akan dirilis resmi ke publik. Film Double Fatty bercerita tentang perjalanan kisah dalam meraih cita-cita antara seorang pegulat yaitu Shin Seung Ho dan juga seorang calon penyiar berita Irene Red Velvet yang berjuang meraih mimpi mereka. Nah, film ini akan dirilis resmi nih guys pada tanggal 17 Februari yang akan mendatang. Dan sebelumnya pada tanggal 14 Februari, Irene akan merilis OST berjudul White Night untuk film tersebut dan bisa didengarkan melalui platform streaming musik populer Jennie.
Wah, jadi nggak sabar menantikan film Double Patty dari Irene dan juga Shin Seung Ho. Bener nggak sih namanya? Intinya aku sangat menantikan film dari Irene. Why? Karena aku sih tertarik ya, jujur aku tertarik banget nih guys. Karena kemarin aku kan udah nonton nih trailernya kayak gimana. Dan kelihatan dari trailer itu kayaknya menarik banget gitu ya. Apakah mereka di sini akan romantis banget? Gimana ya Mbak Irene romantis ya? Jadi penasaran banget serius. Dan aku ngelihat Irene di sana sumpah sih cantik banget, gila. Padahal itu make upnya nggak terlalu berlebihan loh guys. Emang ya kalau orang udah dari sononya cantik gitu ya, nggak perlu ruwet banget make upnya pasti udah cantik. BTW ini filmnya nanti ada di Netflix atau gimana nih? Soalnya kan sekarang bioskop itu kan kayak tutup nih, dan di kampus juga nggak ada bioskopnya. Terus kita yang dari kampung ini bisa nonton lewat apa gitu ya? Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya, sehingga aku bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk menonton film dari Irene tersebut. Nah guys, berita tentang Irene dan juga Shin Seung Ho tadi itu menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time bersama dengan aku Yusril Kim di channel Yusril Kim of course ya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. I'm Yusril Kim pamit. Annyeong. 감사합니다.